Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ayu Lestari dengan NIM 2302010062 dari Program Studi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang saya yang berjudul Pelaksanaan Administrasi dan Pelayanan dalam Mendukung Optimalisasi Layanan Wajib Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. Yang terhormat, Bapak Dr. Hendra Agustinus Hamarbun SE MSI Akasie, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Aston L. Situmarang SE MSI, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya melakukan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam yang berada di Gedung Keuangan Negara di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 30A lantai 2 dan lantai 4. Latar belakang dari magangnya ini yaitu pendidikan vokasi di Politeknik Wilmer Bisnis Indonesia bertujuan menghasilkan lulusan yang siap kerja, terampil, dan profesional. Melalui kegiatan magang ini, mahasiswa Diploma 4 Akuntansi Perpajakan diharapkan dapat menerapkan teori yang telah dipelajari dari perkuliahan ke dalam praktik dunia kerja untuk meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme. Penulis melakukan magang berdampak ini selama 6 bulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Kegiatan magang penulis terlibat dalam pengarahan pelayanan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, asistensi pelaporan SPT melalui Kortex, serta pengolahan administrasi dan dokumen perpajakan. Kegiatan tersebut memberikan gambaran bahwa pengarahan pelayanan yang berada di kantor pajak sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, kepuasan, dan kepatuhan wajib pajak. Nah, tujuan magang utamanya adalah yaitu menerapkan dan membandingkan teori perpajakan, di mana teori ini yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik administrasi dan pelayanan perpajakan secara langsung di KPP Pratama Lubuk Pakam. Lalu yang kedua adalah memahami proses pelayanan dan administrasi perpajakan, khususnya dalam kegiatan pengarahan dan pendampingan wajib pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. Yang ketiga yaitu menganalisis peran optimalisasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan wajib pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. Nah, manfaat magang sendiri itu terbagi atas 3, yaitu bagi penulis, bagi instansi, dan bagi politeknik. Bagi penulis sendiri yaitu sebagai masukan dan langkah awal memasuki dunia kerja dan untuk memperoleh wawasan tambahan di bidang perpajakan. Bagi instansi yaitu sebagai sarana meningkatkan hubungan antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam yang berada di naungan Direktorat Jenderal Pajak dengan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, khususnya pada program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Selain itu yaitu instansi mendapatkan saran serta masukan yang dapat berguna yang ada hubungannya dengan kegiatan rutinitas dari mahasiswa yang magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Manfaat bagi politeknik dapat meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan lulusan yang sesuai dan dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Lalu terciptanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Profil instansi KPP Pratama Lubuk Pakam merupakan instansi vertikal yang berada di naungan Dewan Jenderal Pajak (DJP). KPP Pratama Lubuk Pakam merupakan kantor pelayanan pajak yang menyelenggarakan pelayanan, edukasi dan penyuluhan, pengawasan pemeriksaan, penagihan, dan administrasi perpajakan yang mengedepankan pelayanan yang profesional, transparan, inovatif, dan berintegritas untuk mendukung transformasi digital administrasi perpajakan melalui Cortex Administration System. Visi KPP Pratama Lubuk Pakam mengikuti visi DJP, yaitu menjadi penggerak membangun bangsa melalui penyelenggaraan administrasi pajak terbaik yang dilandasi integritas dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Keuangan. Nah, misinya sendiri yaitu mewujudkan kepatuhan dan penerimaan pajak maksimal, mewujudkan regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi, dan juga mewujudkan pengelolaan sumber daya, organisasi, dan teknologi informasi yang andal. Pelaksanaan magang.
Kegiatan magang ini dilakukan di KPP Pratama Luwu Pakam dengan rangkaian sebagai berikut. Instansi KPP Pratama Luwu Pakam, bagian tugas seksi pelayanan, periode magang 18 Februari sampai dengan 8 Juli 2026. Jam kerja, tanggal 18 Februari sampai 30 Maret, masuk dari Senin sampai Jumat. Tanggal 1 April sampai dengan 8 Juli, masuk Senin sampai Kamis. Karena adanya surat edaran untuk WFO di hari Jumat, maka kami anak magang di WFO kan di hari Jumat juga. Nah, untuk pakaiannya, Senin kami memakai kemeja putih dan celana hitam, Selasa dan Kamis kami memakai pakaian formal, Rabu kemeja biru dan celana krim, Jumat memakai pakaian batik. Nah, kegiatan magang tersendiri tadi saya banyak mengikuti kegiatan seperti pengarahan pelayanan, pelaporan SPT, perubahan data, aktivasi akun Cortex, lalu ada aktivasi badan, lalu ada pengarsipan dokumen, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan magang saya terdiri dari pengarahan pelayanan, yaitu verifikasi awal, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pengarahan pelayanan seperti pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemberian kartu antrian, penulisan formulir, lalu adanya pembaruan data yaitu seperti pemuktarin nomor telepon dan email wajib pajak untuk keamanan akun. Ini pembaruan data dilakukan di dalam akun Cortex-nya masing-masing. Lalu ada aktivasi akun yaitu pendampingan pembuatan kode otorisasi dan akses Cortex administrasi sistem. Kita membuatkan akun Cortex mereka, membuatkan kode otorisasinya, lalu memberikan sandi terbarunya. Lalu ada pelaporan mandiri, ini adalah asistensi SPT di mana kita mendampingi sampai terbitnya bukti penerimaan elektronik atau BPE. Lalu ada kegiatan magang selanjutnya yaitu kegiatan yang di dalam kantor maupun di luar kantor. Kalau di dalam kantor seperti tadi yaitu fokus pada asistensi SPT tahunan dan badan, lalu pengarahan pelayanan. Sedangkan di luar kantor saya melakukan pelayanan di luar kantor atau jemput bola di Rumah Sakit Regina Maris. Di sini saya melakukan asistensi SPT tahunan bagi pegawai-pegawai yang ada di Rumah Sakit Regina Maris. Lalu ada membantu pelayanan SPT massa di Gedung Keuangan Negara Luwu Pakam di lantai 3 di tanggal 17 Juni 2026. Nah, selanjutnya adalah bagian back office. Saya membantu untuk pertama adalah penempelan barcode dan pemindaian surat teguran pajak secara masif melalui sistem UPPDT. Lalu adalah perekapan dan validasi surat tugas pegawai secara digital yang memanfaatkan aplikasi Sika. Lalu ada efisiensi kearsipan yaitu pemilihan dan digitalisasi arsip retensi usia 5 tahun sebelum didistribusikan ke gudang arsip Jambi. Nah, tadi judul saya sudah mengoptimalisasikan dari data pegawai, dari data kinerja pelayanan, dilihat dari indeks kepuasan wajib pajak melalui survei yang dilakukan KPP Pratama Luwu Pakam. Indeks kepuasan wajib pajak pada seksi pelayanan mencapai 92,20. Hal ini menunjukkan bahwa seksi pelayanan KPP Pratama Luwu Pakam baik di mata masyarakat. Selain dari survei yang dilakukan, KPP Pratama Luwu Pakam juga mempunyai fasilitas ruangan yang sangat baik, membuat wajib pajak nyaman dalam melakukan administrasi perpajakannya. Nah, ini dia. Dari data yang kita dapatkan, indeks kepuasan pelayanan pada KPP Pratama Luwu Pakam mencapai 92,20. Lalu indeks efektivitas penyuluhannya mencapai 88,66. Nah, supaya kepuasan masyarakat triwulan 4 ini, tahun 2025 ini mencerminkan kualitas pelayanan dan penyuluhan perpajakan yang sangat baik. KPP Pratama Luwu Pakam terus berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat demi mewujudkan unit kerja berpredikat JIWBBM. Nah, ruang pelayanan nyaman dan inklusif merupakan salah satu penunjang dalam memberikan pelayanan prima, di mana ruang pelayanan KPP Pratama Luwu Pakam mempunyai ruang tunggu yang informatif, terintegritas dengan sarana edukasi visual perpajakan yang lengkap. Lalu adalah fasilitas penunjang lengkap, seperti tersedianya perpustakaan mini dan charger box untuk mobilitas pengunjung,
Lalu adanya area inklusi dan hospitality, dilengkapi area bermain anak serta layanan minuman seperti kopi dan teh gratis. Nah, permasalahan magang. Tidak dipungkiri bahwa permasalahan magang pasti akan muncul di setiap kegiatan. Namun itu bukan salah satu penghambat kita untuk mengejar apa yang kita mau. Permasalahan yang saya alami pertama adanya keterbatasan komunikasi dengan pegawai. Saya banyaknya mengarahkan pelayanan di ruang TPT sehingga jarangnya berkomunikasi dengan seksi pelayanan di back office. Nah, interaksi dengan pegawai seksi pelayanan sangat terbatas karena lebih banyak petugas dalam pengarahan pelayanan. Lalu kurangnya pemahaman persyaratan administrasi. Pada awal magang, masih perlu bimbingan dalam memahami dokumen dan persyaratan layanan, khususnya pada persyaratan untuk aktivasi badan. Lalu ada keterbatasan pemahaman informasi perpajakan. Belum dapat menjawab seluruh pertanyaan wajib pajak, sehingga perlu mengarahkan kepada pegawai atau helpdesk untuk memperoleh informasi yang tepat. Nah, upaya pemecahannya bagaimana? Pertama adalah meningkatkan komunikasi. Kadang di jam-jam senggang, kita harus banyak bertanya dan berdiskusi dengan pegawai untuk memperluas pemahaman mengenai perpajakan dan prosedur pelayanan. Lalu mempelajari persyaratan administrasi. Kita harus mulai belajar, yaitu seperti mengamati kakak-kakak pengarahan pelayanan, mencatat, lalu mempelajari prosedurnya dan mengingat. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan perpajakan. Agar kita bisa menjawab wajib pajak dan tidak harus mengarahkan wajib pajak ke helpdesk untuk mengambil antrian baru, kita harus tahu banyaknya tentang perpajakan, yaitu mempelajari ketentuan perpajakan melalui area pegawai serta mengarahkan wajib pajak kepada helpdesk jika memang sudah di luar kendali kita. Lalu pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman dan pembelajaran selama magang ini pasti sangat-sangat banyak. Namun saya mencantumkan dalam 3, yaitu adalah memahami lingkungan kerja, memahami strukturnya, tugasnya, tanggung jawab organisasi, lalu meningkatkan kemampuan berkoordinasi dan beradaptasi. Lalu ada meningkatkan kemampuan pelayanan prima, yaitu memahami pentingnya ketelitian, kesabaran, dan komunikasi dalam pelayanan, meningkatkan kemampuan memberikan pelayanan yang ramah, tepat, dan adil kepada wajib pajak, mempraktikkan aktivasi pembaruan data dan pelaporan SPT, meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi perpajakan. Nah, kesimpulan dan saran. Berdasarkan pelaksanaan magang di KPP Pratama Lubu Pakam, penulis memperoleh kesempatan untuk menerapkan teori perpajakan dalam administrasi dan pelayanan secara langsung. Selama magang, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan seperti pengarahan wajib pajak, asistensi SPT melalui Korteks, aktivasi Korteks, pelayanan di luar kantor, pengelolaan dokumen, serta digitalisasi arsip perpajakan. Melalui kegiatan tersebut, penulis meningkatkan kemampuan dalam kegiatan komunikasi, disiplin, kerjasama, adaptasi, dan pelayanan prima. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan komunikasi dan pemahaman, kendala tersebut dapat diatasi melalui bimbingan pegawai, pembelajaran mandiri, serta aktif bertanya dan berdiskusi. Saran yang penulis berikan, yaitu aktif belajar bertanya untuk terbagi atas 3, yaitu bagi mahasiswa, bagi KPP Pratama Lubu Pakam, serta bagi Politeknik Bilemar Bisnis Indonesia. Nah, bagi mahasiswa bagaimana? Yaitu aktif belajar bertanya, berkomunikasi, dan terlibat dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengalaman serta kemampuan profesional. Bagi KPP Pratama Lubu Pakam, terus memberikan bimbingan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai aktivitas agar memperoleh pengalaman yang lebih luas. Bagi Politeknik Bilemar Bisnis Indonesia, lebih memperkuat kerjasama dengan instansi serta meningkatkan pembekalan sebelum magang agar mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja. Baik, ucapan terima kasih. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Politeknik Bilemar Bisnis Indonesia, khususnya pada studi akuntansi perpajakan yang telah memberikan kesempatan dan pembekalan selama pelaksanaan magang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pembimbing Bapak Aston L. Situmorang, SEMSI yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses magang hingga penyusunan laporan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Kapter Pelayanan Pajak Pratama Lubu Pakam, khususnya seluruh pegawai seksi pelayanan yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, pengalaman, serta ilmu yang bermanfaat selama pelaksanaan magang. Baiklah, saya
Sekian saja presentasi laporan magang saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.